Sekarang saya tanya Bapak Ibu sekalian, waktu tahiyat Ibu Bapak menggerakkan telunjuk tidak? Ibu gimana telunjuk Ibu yang enggak tuh? Manteng dari awal. Manteng dari awal sampai dengan akhir. Jadi manteng dari awal sampai akhir. Cek saha? Kata siapa? Manteng dari awal sampai akhir itu. Saya ikuti perkembangan urusan curug dalam fikih muqarrin, itu terdapat 5 mazhab. Ada yang pertama manteng dari awal sampai akhir itu. Ada awal gitu aja. Imam As-Syafi'i berpendapat si telunjuk itu digerakkan ketika menyebut syahadat pada waktu illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, baru naik. Bukan dari awal. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Di situ perlu penekanannya. Cek Imam Syafi'i. Imam Hanafi sependapat saya waktu syahadat, tapi bukan waktu illallahnya, waktu la-nya. Asyhadu an la ilaha illallah. Turun deui. Sakit itu tugas curug mah. La ilaha illallah. Nah, itu. Kata Imam Hambali, nah, yang keempat ini, mazhab keempat. Tidak. Si telunjuk itu digerakkan setiap kali dia menyebut nama Allah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli. Jadi setiap menyebut nama Allah 4 kan sudah. Kata Imam Malik, mazhab Maliki, tidak. Si telunjuk itu digerakkan ke kiri dan ke kanan mulai awal at-tahiyat sampai dengan selesai. At-tahiyatul barakatuh salawatu thayyibatu lillah salam. 5 mazhab urusan curug. Lah mana yang benar? Kembalikan kepada Quran dan hadis. Oh itu kan kita selalu gitu. Kembalikan pada Quran dan hadis. Emangnya tokoh-tokoh mazhab itu tidak kembali pada Quran dan hadis? Hadisnya cuma ada menyatakan beri isyarat dengan telunjukmu waktu tahiyat, tanpa kejelasan kapannya itu. Jadi dalam hal ini kita mau ikut pendapat yang mana? Ya terserah. Disinilah Rasul mengatakan, kalau kamu menemukan ada sesuatu yang tidak ada dalilnya atau dalilnya kamu ragukan, lalu kamu beristihad, man ijtahada wa asaba falahu ajrani wa man akhta'a falahu ajrun wahid. Barang siapa yang beristihad, berpendapat dengan pendapatnya karena tidak ada nas Quran dan hadis atau zonni tadi dalalahnya, jika nanti benar menurut Allah 2 pahalanya, jika salah 1 pahalanya. Ada yang celaka? Yang celaka itu yang meributkan ini sampai akhirnya jadi putus silaturahim. Itu yang celaka itu. Sampai sumpah-sumpah gak mau sholat lagi di masjid itu, beda curugnya jeung urang. Ini yang tadi saya katakan, ini ranting-ranting kecil. Kenapa? Orang yang tidak punya telunjuk pun bisa sholat. Atau misalnya dia punya telunjuk, waktu sholat sunnah saya perhatiin itu, sama sekali gak digerakkan, gitu aja. Begitu selesai dia sholat sunnah, saya tanya, kenapa telunjuk kamu? Sedang sakit? Enggak, sehat. Saya perhatikan tadi gak digerakkan waktu tahiyat. Kerhoream saya. Dari cara rapi saya telah. Pertanyaan saya, sholat orang ini sah tidak?
Semua ulama menyatakan sah karena menggerakkan telunjuk itu hanya hukumnya sunnah. Padahal menggerakkannya atau dina salah lagi menang pahala hiji. Keur hoream samanya kumadinya lah. Bapak Ibu ingin tahu mana yang benar dari 5 pendapat itu? Ingin yakin mana yang benar? Tidak ada pilihan, Bapak Ibu harus pergi ke alam barzah. Pergilah Ibu ke alam barzah nanti sore atau kapan, malam. Nanti tolong pulang dari sana, tanyakan pada Rasulullah, karena Rasulullah ada di alam barzah. Rasulullah, kami di bumi ini terjadi perbedaan ini soal telunjuk, ada 5 mazhab ini. Yang benar mana Rasulullah itu. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah dapat jawaban, tolong kami yang di sini diberitahu. Di WA lah. Tapi biasanya kalau sudah pergi ke alam barzah nggak ada yang bisa balik lagi, Pak. Saya yakin nanti itu semua yang tadi manteng dari awal, yang tok-tok, yang ini ketemu di surga, Pak. Jadi kalau gara-gara telunjuk tadi putus silaturahim, saya khawatir malah ketemunya di neraka, memutuskan silaturahim. Nah, jadi ini kalau sudah ruang istihad, itulah ruang yang lahirnya ilmu fikih. Ilmu fikih itu ilmu pemahaman para ulama. Gak ada yang bisa memastikan siapa yang benar. Yang pasti benar itu cuma Allah dan Rasulnya. Kalau pendapat ulama, seulama apapun ulama itu, seustad apapun ustad itu, gak bisa dipastikan benar. Semua pendapat orang itu bisa benar, bisa salah. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang mengikuti mazhab Syafi'i, yakini mazhab Syafi'i. Yakin saya dalam hal ini mazhab Syafi'i benar. Jalankan tanpa harus menyalahkan mazhab yang lain. Kesalahan itu terjadi ketika menyalahkan yang lain. Ini biasanya terjadi karena taklid buta itu. Terjadinya perpecahan itu karena sama-sama tidak ngerti, Pak. Tapi ngarasa aing pangartina.